Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alafu minkum tadi laptopnya restart dulu. Sekarang kita akan mulai insyaallah kajian kita. Silahkan direkam, di record. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan tentang pentingnya memberikan dorongan, semangat bagi anak-anak kita untuk melakukan kebaikan. Baik semangat itu atau pemberian semangat itu dalam bentuk doa atau dalam bentuk ucapan pujian atau bahkan memberikan hadiah. Dan sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, bahwa ini akan menyebabkan, ini efek positif dari pemberian semangat ini akan menyebabkan anak-anak kita ya terbangun kepercayaan dirinya, dan ini berpengaruh pada masa depan mereka. Ya, kita bisa lihat dari apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Terakhir kita telah baca cuplikan ya tentang bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang ketika itu masih kecil. Dan kita akan simak hari ini insyaallah taala apa efek dari dorongan dan doa yang diberikan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas. Baik. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan sebuah riwayat dalam Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas bahwa beliau mengatakan ya dhammani Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri faqala Allahumma 'allimhul hikmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memeluk Abdullah bin Abbas kemudian mendoakan, ya Allah, ajarkanlah dia hikmah. Maksudnya di sini adalah ajarkanlah dia ilmu. Ya. Kemudian dalam Musnad Imam Ahmad, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia, pahamkanlah dia terhadap agama ini dan ajarkanlah ilmu tafsir kepadanya. Ya. Kemudian sampai di sini pelajaran kita ya kemarin. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi, akhrajal Imam Ahmad min hadithi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dari hadisnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhiril lail fa sallaitu khalfahu fa akhadha bi yadi fa jarrani fa ja'alani khida'ah. Abdullah bin Abbas bercerita, ya, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir malam. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menginap di rumahnya Maimunah bintul Harith, ya, bibi dari Abdullah bin Abbas. Mengapa Abdullah bin Abbas bisa berinteraksi demikian dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menikah dengan khalahnya, ya, bibi dari sebelah ibunya Abdullah ibnu Abbas, ini Maimunah bintul Harith.
ibunya Abdullah bin Abbas itu adalah Ummu Fadl bintul Harith, dan dia punya seorang saudara perempuan namanya Maimunah bintul Harith menikah dengan Rasulullah. Inilah yang menyebabkan bahwa Abdullah bin Abbas ya bisa berinteraksi demikian dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, aku mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir malam, fasolaitu khalfah, maka aku pun sholat di belakangnya. Jadi Rasul SAW sedang qiyamul lail ketika itu, sedang qiyamul lail, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Abbas mendatangi beliau, ya. Allahu ta'ala alam, sepertinya ketika itu Nabi baru akan mulai sholat. Fa'akhadha biyadi fajarroni faja'alani hida'ah. Maka ketika itu Abdullah bin Abbas berada di belakang, maka Nabi SAW mengambil tangan beliau. Waktu itu Abdullah bin Abbas masih kecil ya. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam menarikku ke sampingnya, faja'alani hida'ah, ya, menarik tanganku kemudian meletakkanku di samping beliau. Falamma aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala salatihi khanast. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya, maka aku pun mundur kembali ke belakang. Fakultu, kemudian falamman sarafa qala li. Setelah beliau selesai salat, beliau mengatakan kepadaku, "Masya'ni aj'aluka khidai, ya, fatanakhas, ya, fatahnas. Ada apa ini?" kata Rasulullah SAW. "Saya sudah menempatkan dirimu, ya, kamu sudah saya tempatkan di sampingku, tapi kenapa engkau mundur? Ya, kenapa engkau mundur?" Nabi SAW sudah meletakkan ya Abdullah ibnu Abbas di samping beliau, tapi malah beliau mundur. Ya, maka Abdullah bin Abbas menjelaskan alasannya kepada Nabi alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Rasulullah, awayan bagi li ahad an yusalliya hida'ak wa anta Rasulullah alladhi a'taka Allah." Maka kata Abdullah bin Abbas, "Ya wahai Rasulullah, apakah pantas bagi seseorang ya untuk sholat di sampingmu, ya, sejajar denganmu, padahal engkau adalah Rasulullah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan risalah kepadamu." Qala, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, fa'ajabtuhu, ternyata jawabanku itu membuat heran Rasul alaihi salatu wassalam, ya, membuat heran Rasul alaihi salatu wassalam. Fada Allahu li an yazidani ilman wa fahman. Maka kemudian beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambahkan ilmu dan pemahaman kepadaku. Ya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk menambahkan kepadanya ilmu dan juga pemahaman terhadap agama. Ya. Jadi menurut Abdullah bin Abbas ketika itu nggak pantas untuk sejajar dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, para ulama sendiri berbeda pendapat tentang mana yang afdol bagi seorang makmum ketika dia berimam. Ya, artinya berjamaah hanya berdua dengan imamnya. Sebagian ulama mengatakan yang afdol adalah dia berada di samping imamnya. Berada di samping imamnya. Jadi langsung dia berada di samping imam. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa hendaknya dia mundur sedikit. Kenapa? Agar jangan sampai nanti kebablasan ya ketika dia duduk ketika dia berdiri sejajar dengan imam, ya, kemudian dia posisinya maju ke depan sedikit melampaui imam karena apa? Untuk menjaga kehati-hatian. Jangan sampai makmum ini maju kemudian posisinya berada di depan imam. Ya. Jadi para ulama mengatakan afdolnya itu dia mundur sedikit. Kenapa? Kalau dia maju, ya, semaju-majunya dia tidak akan melewati posisi imam. Ya, kalau dia berada di belakang, maka semaju-majunya dia, ya,
Kan kadang orang kalau sholat itu ya kadang maju dia, kadang mundur dia, ya. Nah, kalau posisinya itu berada di belakang imam, tidak sejajar dengan imam, maka semaju-majunya dia tidak akan melewati atau tidak akan melangkahi posisi imam. Jadi sebagian ulama mengatakan yang disunahkan itu agak mundur ke belakang sedikit. Sebagiannya lagi mengatakan ya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menempatkan Abdullah bin Abbas sejajar dengan beliau, maka apa? Maka ya sudah, yang disunahkan itu adalah sejajar. Ini khilaf di kalangan para ulama, wallahu taala alam. Ya, kedua-dua pendapat ini memiliki sisi pendalilan yang sama-sama kuat. Ya, benar apa yang dikatakan tadi. Kalau memang dia dikhawatirkan, ya, kalau dia khawatir maju ke depan, maka hendaknya dia mundur sedikit. Agar kalau semaju-majunya dia tidak sampai melangkahi imam. Baik, kemudian Nabi SAW mendoakan, ya, karena jawaban dari Abdullah bin Abbas tadi menakjubkan atau mengherankan Nabi SAW. Ya, wahai Rasulullah, pantaskah saya didudukkan sejajar dengan dirimu, padahal engkau adalah utusan Allah, ya. Maka kemudian Nabi mendoakan, ya, syahid dari hadis ini, Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas, ya, an yazidani ilman wa fahman, agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepadaku ilmu dan pemahaman. Baik. Tsumma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta sami'tuhu yanfukh. Ya. Kemudian aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tertidur sampai aku mendengar tarikan nafas beliau. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mendengkur. Tsumma atahu Bilal, kemudian Bilal pun datang, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, as-shalah." Lalu Bilal pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, ya, waktu salat sudah tiba." Faqama fa shalla ma'ada wudu'an, maka kemudian beliau pun bangkit dan salat tanpa mengulangi wudunya. Ya. Nah, di sini menunjukkan kalau seseorang dalam tidurnya itu, walaupun dia tertidur lelap, tapi dalam posisi yang tidak memungkinkan dia untuk kentut, ya, maka yang demikian tidak membatalkan wudu, wallahu taala a'lam. Ya, ini pembahasannya di bab fiqh. Baik, nah di sini kita lihat doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Nah, doa ini barakallahu fiikum, ya, ternyata memberikan pengaruh yang luar biasa kepada Abdullah bin Abbas, sehingga beliau diberikan pemahaman terhadap Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang didoakan oleh Rasulullah. Salah satu bukti bahwa beliau diberi pemahaman, ya, terhadap Al-Qur'an adalah, ya, ditempatkannya Abdullah bin Abbas yang masih sangat muda bersama, ya, majelis para sahabat-sahabat senior di masa kekhilafahan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, Abdullah ibn Abbas ini ditempatkan di posisi, ya, Abdullah bin Abbas ditempatkan di posisi yang mulia bersama para sahabat senior. Padahal beliau masih sangat muda. Ya, tapi karena tadi itu didoakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diberikan pemahaman, maka Abdullah bin Abbas benar-benar diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pemahaman terhadap Al-Quran. Baik, kita simak bagaimana kelanjutan kisahnya Abdullah bin Abbas. Ini ketika dia kecil didoakan oleh Nabi SAW. Bagaimana dewasanya? Bagaimana ketika dia besar? Wa min dzalika, ya, istihabu Umar ibni Abbas radhiyallahu anhuma fil majalis lamma ra'a fi ibni Abbasin nahabatan wa nubughan. Ya. Di antaranya, ya, kata beliau, wa min dzalika, di antara bentuk apresiasi, ya, terhadap anak-anak adalah penyertaan Ibnu Abbas oleh Umar bin Khattab di majelis syura, di majelis yang diisi oleh para sahabat senior. Mayoritasnya adalah orang-orang yang mengikuti perang Badar. Apa alasannya Umar bin Khattab menempatkan Ibnu Abbas dalam posisi yang sangat tinggi tersebut? Lamma ra'a fi ibni Abbasin nabahatan wa nubughan.
karena Umar melihat pada diri Abdullah bin Abbas terdapat ketajaman berpikir dan kecerdasan. Ya, karena didoakan oleh Nabi SAW tadi. Lihat pengaruh doa yang baik kepada seorang anak. Sampai ketika dia dewasa, pengaruhnya terasa. Sampai-sampai Umar melihat ya demikian tajamnya pemikiran Abdullah bin Abbas dan demikian cerdasnya Abdullah bin Abbas, yang diantaranya disebabkan oleh doa dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kisahnya? Qala akhrajal Bukhari min hadits Ibnu Abbas. Ya, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala kana Umar yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Kata Abdullah Ibnu Abbas, dahulu Umar memasukkanku bersama para masyaikh Badr. Masyaikh Badr ini adalah para sahabat senior. Ya, perang Badar ini termasuk perang yang pertama yang yang dipimpin oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun kedua Hijriyah. Sehingga bisa dipastikan para sahabat yang mengikuti perang Badar adalah sahabat-sahabat senior. Nah, Umar ketika itu memasukkan Abdullah bin Abbas ke dalam majelisnya para masyaikh Badar ini. Kemudian faka'anna ba'duhum wajada fi nafsihi, maka seakan-akan sebagian dari masyaikh Badar ini merasa ada yang kurang baik, ya, merasa tidak cocok dengan keputusan Umar tadi memasukkan Abdullah bin Abbas ya di dalam majelis para masyaikh Badar. Ya. Faqala, kemudian benar, ternyata mereka mengatakan ya, lima tudkhilu hadza ma'ana, kenapa anak kecil ini dimasukkan bersama kita? Walana abnaun mislahu. Ya, walana abnaun misluhu, dan kami juga punya anak-anak yang seumuran dengan Abdullah bin Abbas. Ya, para sahabat ini seakan-akan protes kepada Umar, wahai Umar, kenapa Abdullah bin Abbas ini ikut serta dalam majelis kita? Ya, padahal kita pun punya anak-anak yang seumur dengan Abdullah bin Abbas dan tidak kita masukkan dalam majelis kita. Kenapa kok dia dimasukkan? Faqala, kemudian Umar membela. Faqala Umar, innahu min haitsu alimtum. Ya, sesungguhnya dia ya kalian akan melihat kenapa beliau menempatkan Abdullah bin Abbas dalam majelis tersebut. Ya, atau kalian sebenarnya sudah tahu bagaimana kedudukannya Abdullah bin Abbas ini, kedalaman ilmunya dan kecerdasannya. Maka kemudian Umar ya menunjukkan kepada mereka tentang kedalaman ilmu Abdullah bin Abbas. Qala fada'a, ya, fada'a dzata lailatin, ya, fa'adkhalahu ma'ahum. Kemudian Umar pun memanggil orang-orang, yang memanggil masyaikh Badar pada suatu malam. Maka kemudian Umar pun memasukkan Abdullah bin Abbas bersama mereka. Fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum. Kata Abdullah bin Abbas, dan tidaklah aku melihat Umar memanggilku untuk menunjukkan kepada mereka tentang kemampuanku. Ya, jadi Abdullah bin Abbas ini sengaja dipanggil oleh Umar bin Khattab untuk menunjukkan tentang kedalaman ilmu beliau di hadapan para masyaikh Badar. Ya, tentang kedalaman ilmu beliau di hadapan para masyaikh Badar. Faqala, kemudian Umar mengatakan, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian Umar pun mengatakan kepada para masyaikh Badar, ya, apa pendapat kalian terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Ya. Jadi beliau bertanya kepada masyaikh Badar, apa menurut kalian tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Maka mulailah para sahabat ini ya mengutarakan pendapat-pendapat mereka tentang tafsir ayat tersebut. Faqala ba'duhum umirna,
ya, nahmadullaha wa nastaghfiruhu idza nusirna wa futiha alaina. Ya. Sebagian di antara mereka mengatakan tafsir dari ayat ini adalah kita diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu